Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pagi hari ini bertemu kembali meskipun tidak dengan tatap muka, kita menggunakan daring, yaitu pembelajaran online bidang studi seni budaya SMP Negeri 1 Sumber Baru untuk kelas 7. Anak-anak sekalian, dalam pembahasan kali ini kita nanti akan membicarakan materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat slide yang berikut ini. Baiklah anak-anak, materi kita lanjutkan, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelumnya kita akan baca dulu peta konsep materi hari ini, yaitu pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda, objek menggambar flora, fauna, dan alam benda, komposisi menggambar flora, fauna, alam benda. Yang berikutnya, teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baiklah, menginjak yang pertama, yaitu pengertian menggambar. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa pada zaman purba sudah ada gambar-gambar yang tertera di dinding-dinding gua. Kita contoh, ini ada beberapa gambar, ada gambar binatang, ada gambar telapak tangan, ada gambar-gambar cara berburu, ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, ada gambar-gambar benda seperti ketel, teko, cingkir, dan sebagainya. Dilihat dari apa yang tertera, apa yang kita lihat, maka dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah kegiatan kreatif yang dilakukan dalam membuat suatu objek gambar. Atau menggambar adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah objek menggambar. Anak-anak, apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar? Objek gambar itu apa saja? Yang pertama, objek flora, objek fauna, objek alam benda. Objek flora bisa kita lihat di sini, contohnya adalah sekutu bunga, ada kelopak bunganya, ada batang, mestinya ada daun juga. Objek fauna ada tanduk, ada kepala, ada badan. Untuk alam, kita coba untuk yang buatan manusia bisa terbuat dari teko, cingkir. Untuk alam bisa berbentuk seperti batu dan kayu. Anak-anak, pembahasan berikutnya adalah komposisi. Dalam seni rupa, komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Macam-macam komposisi ada 3 macam. Yang pertama adalah keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah memberikan kesan keseimbangan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang berikutnya adalah kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan di sini adalah suatu gambaran yang memberikan objek adanya kesan unsur-unsur yang terpadu. Yang berikutnya yaitu irama.
penggambaran objek dengan kesan, pergerakan, alur yang teratur. Dengan demikian, gambar yang mempunyai alur yang teratur maka akan enak untuk dilihat. Berikutnya, teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik menggambar objek flora, teknik menggambar objek fauna, teknik menggambar objek alam benda. Kita bahas satu persatu. Teknik menggambar objek flora. Kita coba menggambar kelopak bunga. Diawali dengan membuat lingkaran, ada titik, ada garis ke bawah. Titik yang pertama ditambah dengan garis-garis yang akhirnya membentuk kelopak bunga, garis ke bawah yang nantinya akan memberikan bentuk tangkai, lalu ditambah pewarnaan. Teknik yang kedua, menggambar objek fauna. Kita coba untuk menggambar lingkaran dulu agak lonjong, ditambah lingkaran yang kedua agak kecil di atasnya. Lingkaran pertama membentuk badan, lingkaran kedua membentuk kepala, ditambah aksesoris, lingkaran lonjong di belakang badan membentuk ekor, ditambah garis ke bawah yang nantinya akan membentuk kaki. Yang berikutnya, pemberian warna sehingga menjadi kesan gambar itu menjadi lebih bagus. Yang terakhir yaitu menggambar objek alam benda. Kita coba untuk membuat sebuah teko yang terdiri dari 4 bagian. Diawali dari lingkaran pertama yaitu kepala teko, lingkaran kedua agak kecil leher teko, lingkaran yang ketiga agak besar badan teko, lingkaran yang kecil terakhir membentuk kaki teko. Tinggal memberikan hiasan maka jadilah gambar teko. Untuk alam, kita mencoba untuk menggambar batu dan bambu. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, alat dan bahan. Kita bicara untuk alat. Alat yang pertama yaitu pensil. Pensil ada 2 macam. Yang pertama adalah H dengan karakter keras. Biasanya digunakan untuk memberikan sket. Yang kedua adalah lunak dengan simbol B. Biasanya digunakan untuk memberikan warna gelap terang. Yang berikutnya adalah pensil warna. Pensil warna digunakan untuk memberikan tekstur, perbedaan warna antara bagian yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan kesan 3 dimensi. Yang ketiga adalah penghapus. Jelas penghapus digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Bahan ada 2, bisa menggunakan kertas dan juga bisa menggunakan buku gambar. Itu tadi tayangan dari slide yang sudah kamu lihat bersama. Mudah-mudahan dengan tayangan tadi materi menggambar flora, fauna, dan alam benda akan lebih jelas. Namun sebelum kegiatan ini berakhir, ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama, kerjakan tugas ini di kertas folio yang nantinya akan dikumpulkan bersama-sama dengan tugas yang lain. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian menggambar. Yang kedua, apa saja yang bisa digunakan menjadi objek menggambar.
Nomor 3, masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, berikan masing-masing contoh sebanyak 3 saja. Anak-anak, inilah akhir perjumpaan kita menggunakan daring. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.